Musim endemi yang pandemi kemarin itu banyak dari keluarga kita yang meninggalkan kita ya, termasuk teman, guru-guru kita atau mungkin saudara-saudara, teman-teman semua. Kemudian hari ini kita pengennya itu acaranya itu kirim doa sama almarhum dan almarhumah guru-guru kita, teman-teman kita, atau mungkin saudara orang tua kita juga ya. Terus kemudian tambahannya lagi adalah yang istimewa itu ada Mauidul Hasanah yang akan diisi sama Gus Vicky yang biasa disebut dengan Gus Rocker itu, selaku khotib majelis Fatkulub ya Gus ya. Setelah itu nanti kita bisa ramah-tamah dan menikmati hidangan yang ada. Untuk Mauidul Hasanah diisi sama Gus Vicky sekaligus doanya nanti langsung sama Gus Vicky ya. Langsung saja kita ke acara. Saya mohon untuk Gus Vicky mengisi acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, gini. Monggo Gus. Mohon di panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad ijtama'na hahuna ijtima'an marhuman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada siang hari ini dikumpulkan oleh Allah bukan tanpa sebab, karena panjenengan sedaya adalah hamba Allah yang pilihan ya. Kita dikumpulkan dalam rangka bersilaturahim, menyambung kembali tali rahmah yang mungkin sempat terputus ya berapa puluh tahun lamanya. Pinten tahun niki kinten-kinten? 95 2002 27 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. 27 tahun adalah bukan waktu yang sebentar untuk panjenengan sedoyo masih tetap terus menjalin tali silaturahim. 27 tahun dengan kelulusan panjenengan ditambah berarti sekitar umur 15-16 tahun ya. Berarti kita saat ini sedoyo pun kepala 4 sedoyo ya. Kepala keempat. Alhamdulillah. Berarti saya ini syukur adab sajane ya. Saya masih 27 tahun.
Mari kita tausiah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kepala empat. Subhanallah. Nikmat nih, sedaya nikmat. Ya. Saudara nikmat nih, ini kita buka tausiah dulu, mau itu sana apa kita kirim doa dulu? Mau itu sana dulu. Wes kadung tak buka. Sajane mau tugas MC saja nih. Tugasnya Ahlul Bait sing buka, ya. Memperkenalkan tapi apa apa ya. Jadi 27 tahun ditambah 15, 16 atau 17 tahun wis yang penting intinya kepala papat. Ya. Kepala 4 ini adalah berarti isyarah bahwa manusia iki kudu eling, wis dikei rukhsah, dikei kesempatan untuk memperbaiki diri. Lek wis umur 40 tahun sik kakean pola sik kakean karep ugal-ugalan. Berarti wallahu a'lam bishawab ya. Wis apa jaring wis apa jare hidayahe Gusti Allah ya. Jadi kenapa saya bilang tadi panjenengan sedaya ini adalah al-mukhtarun, orang-orang yang terpilih. Karena segala sesuatu godong roto itu adalah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, wis ono tulisannya. Begitu pula kita berkumpul di majelis yang mubarak ini, kita sudah ditulis tanggal 12 Juni jam sakmene ba'da zuhur panjenengan sedaya dikelempakaken ten majelis ingkang mubarak ya menika di kediaman Bapak Tatok Haryanto ya. Alhamdulillah ya. Jadi bukan tanpa sebab semuanya. Wis ditulis kabeh. Wis ditulis kabeh. Tinggal yang datang mau menjemput rahmah undangan iku mau. Karena wis ditulis, Mas Tatok nulis undangan iki mau disebar di grup. Saiki enak no WA ya, ben lek leren ben leren surat-suratan ya. Kayak kula nyurati mantan kula SMP Salahuddin ya mantan kula. Tapi ada kelasnya sampean itu. Insyaallah. Mangane iki mau ya arep rada arep ketemu ben menawa iso ketemu mantan ya. Mumpung umi arek gak melok. Tibake alumni 95 ya, alumni sepuh-sepuh tibake insyaallah. Wong harus ditulibur. Nah, iki akhirnya silaturahim ya. Sing biyen wis tau dadi mantan, biyen cinta monyet ya, sik umur sakmono, sik umur welasan, ketip-ketipan surat-suratan. Gini ki, rahmatnya Gusti Allah yang tidak akan pernah habisnya, kita hitung tidak akan pernah habisnya. Panjenengan sedaya saged mesem guyu kados ngeten, ketemu kanca lawas, ketemu dulur lawas. Ya. Alhamdulillah. Gini ki isyarah bahwa panjenengan sedaya niki walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sing bener-bener cinta karo Gusti Allah. Cinta karo Kanjeng Nabi. Wong buktine menuhi undangan, ya. Jemput rahmate Gusti Allah. Wis ditulis di Lauhul Mahfuz, sing gak teko ana udzur syar'i, bla bla bla, wis biar Allah nanti ya menyambung rahmatnya di kesempatan yang lain. Tapi panjenengan sedaya niki adalah hamba pilihannya Gusti Allah. Bisa datang ke majelis yang mubarak ini yang tidak cuma-cuma panjenengan mbok iku liwat urunan, ya. Mbok niku bondo beberapa orang, tapi itu adalah semuanya dihitung dengan rahmat dan nikmatnya Gusti Allah. Dalam kesempatan ini sholawat dan salam terus dan terus kita lafadzkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daiman abadan minal awwalin wal akhirin, terus dan terus, karena tanpa bijahi Rasulillah kita nggak bisa juga datang ke majelis yang mubarak ini ya. Jadi semua itu saling berkesinambungan antara rahmat Allah yang tiada pernah habis kita hitung dan dorongan dari pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nur Allah dan nur Muhammad itu saling berdekatan dan harus selalu berjajar, terutama bisa merasuk dalam sanubari kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini lek aku ngkei tausiah koyo kenyucuken ya.
mau itu hasanah kultum ya. Kuliah 7 menit apa 17 menit apa 70 menit monggo ya. Alhamdulillah. Jadi kita maknai 40 tahun lebih ini dengan apa? Ini ada satu cerita yang panjenengan sedoyo pasti sudah pernah mendengar nggih. Panjenengan alumni SMP Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti sudah mengenalnya. Jadi inilah kita mengenal hikayat, bukan hikayat ini, hikayat mutawatir sebenarnya ya, karena ini adalah dari kita nukil dari hadis yang mutawatir, semua perawi meriwayatkannya, di Bukhari ada, di Muslim ada ya, sarahnya di Riyadhus Shalihin juga ada, di Bulughul Maram juga ada, nanti bisa dicari setelah pulang dari majelis mubarak ini ya. Jadi dalam hadis yang mutawatir ini, Kanjeng Nabi selama perjalanannya dan wahyu itu satu kali ditemui secara zahir oleh malaikat Jibril. Secara zahir beliau menampakkan dirinya menjadi sosok manusia. Menjadi sosok manusia, rene gawandeng, jubai putih meles ya, gila, muruk, rambutnya meles ya. Paling nggak kayak model gue ya. Tapi meles, nggak pandang, gede dhuwur, ganteng. Tiba-tiba beliau itu datang ke hadapan Kanjeng Nabi di saat halakoh seperti ini. Kayak Kanjeng Nabi waktu itu dengan para sahabat mungkin di pasar. Di pasar, cangkruan di pasar ambil ngopi. Moro-moro ada sosok malaikat Jibril yang menampakkan dirinya itu menjadi sosok manusia. Langsung lungguh di ngarepe Kanjeng Nabi, lututnya ditemplek di depan ambil Kanjeng Nabi. Mungkin kados ngeten ya. Langsung di depan. Nah, malaikat Jibril secara langsung beliau berkata, tapi para sahabat dan para nabi pun juga tidak tahu pada waktu itu adalah malaikat Jibril. Ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Tolong sampai nonang aku ya Muhammad. Apa iku Islam? Islam panjenengan sedaya Islam nggih, Muslim nggih, Muslim dan Muslimah. Jadi sudah tahu apa itu rukun Islam. Dijelaskan oleh Nabi, rukun Islam adalah apa yang pertama? Syahadat, ya, syahadat, ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Bersaksi pada Allah dan Kanjeng Nabi. Kemudian dilanjutkan dengan yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, yang melakukan puasa, hingga haji man istata'a ilaihi sabila, untuk bepergian haji bagi siapa yang mampu. Ya. Langsung dijawab oleh malaikat Jibril, sadaqta ya Muhammad. Kita takon dewe, dijawab dewe. Wis takon apa iku Islam, ya dijawab bener awakmu Muhammad. Laras. Ya. Nah, kemudian disambung lagi dengan akhbirni ya Muhammad mal iman. Apa iku iman? Panjenengan pun pirsa sedaya ya, iman ya, rukun iman wonten 6 ya. Napa niku? Iman kepada Allah. Alhamdulillah rentetannya kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah ya, kepada Nabiullah, kepada sebelum qada qadar, pada hari kiamat, hari akhir, dan qada dan qadar, takdir ya. Dan kemudian ini adalah yang paling akan kita bahas pada tema pada siang hari ini adalah, kemudian dijawab lagi oleh malaikat Jibril tadi, sadaqta ya Muhammad, bener awakmu Muhammad. Leres. Sampai iki takon mana dijawab dewe. Saya bingung Kanjeng Nabi ya. Bahkan para sahabat itu sampai terkenyut ya. Kate takon niku ya mengumingkem iki sapa kok moro-moro teko, gak ketok le wajah mari perjalanan ado, bening wajahe putih, rambutnya ireng meles, dedeke gede dhuwur, klambine gilap ya. Sampai bertanya kepada ihwal mal ihsan. Akhirni ma wal ihsan. Apa iku ihsan?
Ihsan dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, fa anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan iku kaya awakmu delok Gusti Allah. Ya. Iso delok Gusti Allah. Seakan-akan kamu itu melihat pada zatnya Allah. Allah itu gaib. Mau kan sudah dijelaskan kalau rukun iman itu percaya kepada Allah, pada kabeh ku gaib, ya. Kabeh niku gaib. Nah, pada poin ihsan ini dijelaskan sama Kanjeng Nabi, ihsan itu adalah seakan-akan kamu melihat zat Allah, dan apabila kamu tidak dapat melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Allah itu melihatmu. Berarti Gusti Allah selalu mengawasi kita. Jadi itu tingkatan yang paling tinggi sebenarnya, tingkat ihsan. Nah, monggo sarang-sarang awake dhewe ngaku muslim. Ya. Awake dhewe ngaku mukmin. Nah, ini ada kaitannya nanti relate dengan ayat yang akan saya bacakan dalam surat Al-Ahqaf. Jadi inilah puncak ihsan. Panjenengan sampun diparingi bonus hingga umur 40 tahun lebih. Ini adalah suatu bonus untuk mencari apa sih ihsan itu. Ya wis paham Gusti Allah dadi gak ketok gaib, malaikat gaib, ya. Kitab ben diturunnya awake gak ero ya, sampai dikumpulkan dalam mushaf Utsmani sampai saiki dadi Quranul Karim ya. Mbok diwaca mbok diteleh tok ya wis gak ngerti saiki ya. Lah, monggo ini adalah pengiling bagi kita sedaya. Usia 40 tahun ini adalah telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan telah aku wasiatkan, telah aku tetapkan kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya itu untuk berbuat baik. Nah, kata ihsan di sini harus kita garis bawahi. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya. Ibu awake dhewe niki mbobot awake dhewe ini dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Ngelahirno dengan susah payah. Eling gak awake dhewe. Nah, ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Di usia 40 ini dijelaskan hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan ibu kita, hamil kita itu, mengandung kita hingga nyape awake dhewe itu sepanjang 30 syahran, 30 bulan lamanya. Hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sana. Hingga kemudian kita itu sampai pada usia 40 tahun. Hingga akhirnya orang-orang yang benar-benar ihsan tadi, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini adalah konteks kita pada akhirnya kita itu memohon pada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah selalu tunjukkan pada saya untuk selalu bersyukur. Ni'matakal lati an'amta 'alayya, nikmat yang selalu Engkau berikan kepada kami, kepadaku ya Allah, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan kemudian kita akan terus diperkenankan untuk berbuat baik. Dengan apa? Dengan madosi ridhone Gusti Allah. Wa aslih li, dan perbaikilah saya dan dzurriyyati, dan keluarga saya. Ini sesungguhnya saya tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
sesungguhnya saya itu bertobat, telah bertobat. Tubtu itu adalah fi'lil madhi. Tubtu yang sudah past tense yang sudah terjadi. Jadi wis usia 40 lek gak ihsan awake dhewe kebaju. Berarti apa? Yang perlu digarisbawahi ihsan ini adalah inni tubtu ilaika. Kudu tobat. Oh ya panjenengan sedaya iki manggo tobat kabeh kok ya. Wis tau mau bertobat kabeh ya insyaallah. Ya. Lah apa makna tobat sejatinya itu? Monggo kita kelontoki sareng-sareng ya. Lek wis ngaku Islam, ngaku iman, berarti kudu nglakokno ihsan. Soalnya wis umur 40 tahun, wis luwe mana wis punjul ya. Karena di garis bawahi dalam surah Al-Kahf ini adalah inni tubtu ilaika. Saya telah bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Baru kita dikategorikan benar-benar orang yang muslim. Ya. Berarti pas gak rentetan ini kok? Muslim, mukmin, muhsin. Ya. Itu harapan kita. Ojo sampai engko begitu wis kita umur tidak ada pernah yang tahu. Tidak ada yang tahu kita umur kita itu sampai kapan. Iso ae mari ngene kaya kula wangsul mulai ya wis entek ambakane, entek kontrake. Tapi kalau kita di usia 40 sudah benar-benar sadar untuk bertaubat taubatan nasuha seperti yang telah tertulis dalam surah Al-Kahf ayat 15 ini, berarti kita tergolong orang-orang yang ihsan. Dan setelah pertanyaan terakhir itu malaikat Jibril bertanya, akhbirni masa ya Muhammad, kandhanono aku wahai Muhammad, apa iku hari akhir? Ya. Waduh, aku sing takon luwih ero timbang sing ditakoni. Sampai jawab ngoten Kanjeng Nabi. Long, setiap pertanyaan diomongi sodakta ya Muhammad. Wis bener kon Muhammad, wis bener kon Muhammad. Ya, akhirnya Nabi Muhammad sadar bahwa ini adalah bukan basa, bukan manusia, bahwa ini adalah sosok malaikat Jibril yang ingin mengajarkan pada umat Muhammad sejatinya menjadi seorang muslim. Jadi apa itu hari akhir? Dijawab akhirnya oleh Nabi Muhammad. Hari akhir itu adalah nanti di saat ada saatnya, di saat hamba itu dirojo di ngarepe rojo. Itu apa artikulasinya sebenarnya dari redaksi itu? Saiki akeh anak sing wis wani nang wong tuane. Kita relatekan dengan Al-Kahf ayat 15 ini, ya. Wis akeh anak sing wani nang wong tuane. Wis nglalekno wong tuane. Wong hamba wis wani ambek rajoe. Nah, makanya monggo sareng-sareng kita maknai apa sih muslim ini? Di rukun Islam itu semuanya tentang amaliyah zahir. Apa tadi? Syahadat. Akad syahadat zahir, ya ngucap. Salat zahir, amaliyah. Zakat zahir. Siang zahir. Ketok poso, berarti ketok abape mambu poso iki, ya. Oh, ketok sahur, ketok buka poso. Zahir, ya. Haji, wah, mulai lakop haji, mulai kuplukan haji serbanan, ya, zahir niku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai rukun Islam semuanya zahir, semuanya tentang amaliyah sing ketok. Rukun iman semuanya tentang roh, batin, karena kabeh goib. Percaya Kanjeng Nabi wong ketemu rupane gak ngerti. Jari ini ganteng ya, jari ini tampan, jari ini ganteng ketampanan setengah, ketampanan ini Nabi Yusuf. Tapi apa roh dewi? Iso gambarno. Nah, semuanya goib. Jadi semuanya itu kembali pada
kolbu, kepada hati. Mangane pada kesempatan siang ini monggo bermuhasabah diri. Wis tekan kabeh atine awake dhewe menggapai ihsan ini tadi. Untuk mencapai sejatinya kita menjadi seorang muslim. Jadi kudu gaduk kabeh rentetane mulai teko Islam dadi mukmin. Kembali kepada takdir tadi dalam rukun iman yang ke-6. Takdir itu adalah mikdar. Wis ana ukurane, wis ana takerane. Berarti kabeh iki wis ditentokno kabeh nek Lauhul Mahfuz. Ajal, mati, rejeki kabeh wis ana mikdare. Tapi kok sik metenteng ae golek ya. Ya. Nanti golek rezeki, masya Allah, rezeki kok digolek. Padahal rezeki wis dicepakno kabeh, kudu dijemput. Begitu juga dengan rahmat Allah. Panjenengan dugi di majelis yang mubarak yang mulia ini adalah menjemput rahmatnya Gusti Allah. Kenapa dinamakan silaturahim? Karena ini adalah rahmat kasih sayang Gusti Allah. Ya, rahmat itu mu'allakun digantung di ndhuwure arsy, mu'allakun fil arsy. Sapa sing gelem njupuk panjenengan sedaya dugi dengan undangane Mas Tato niki wau, undangane kanca-kanca niku wau budal. Lek gelem oleh rahmat Gusti Allah gak mungkin budal. Nggih napa mboten? Nggih, ya. Lah, sakjane kabeh iki wis ana tataane, wis ana mikdar, wis ana ukurane. Mangane aja metenteng. Wis metenteng mari ngene golek sugih. Wis umur 40 lebih lho. Sik metenteng golek sugih. Metenteng ya? Metenteng mboten? Metenteng. Subhanallah. Ya, istighfar sing metenteng ya. Kudu istighfar, kudu tubtu ilaika, kudu tobat. Padahal doa-doa terdahulu dari salafus saleh, para nabi kita dulu bingung. Lek wis usia menginjak usia 40 bingung. Nang anake mesti mata buduna mim ba'di. Nah, besok opo sing kon sembah? Duduk mata kuluna mim ba'di. Opo sing kon badhok nak sak marine bapak mati. Nggih. Wong rezeki kabeh wis ana ukurane, mikdar, takdir. Jare perkara takdir, nggih. Makanya sik durung oleh kesempatan tobat monggo ndang-ndang tobat wis 40. Wa idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Lho lek wis dijelasno nek apa meneh wis kepunjuran panjenengan sedaya nggih. Lah kula sik 17 aman insyaallah. Wis ndang budal tobat nggih. Nandi tobat yo kudu golek guru. Gak ero tutorial metode tobat kudu golek guru. Cek gak kesasar untuk menggapai ihsan ini tadi. Untuk goleki sejatine sadar. Sadar itu dari bahasa Indonesia diambil dari kata sodar dodo. Mangane sing kudu digoleki iki nek jerone dodone awake dhewe. Wong setan iki nggodhone ndek sodar. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari golongan siapa sing ganggu dek dodoe menungso, dek kesadarane menungso? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Sapa menungso? Ya nafsune awake dhewe. Sik rame atine awake dhewe. Sik akeh sing dikepingin. Sing kepingin jabatan. Meteng-teng ya. Wis balik-balik gagal nyalek, sik bingung nyalek kae ya. Wong wis dikek ngetop kayak Mas Ocep. Lho sik bingung ngetop ae. Tapi Mas Ocep gak bingung ngetop. Ngetop. Bingung ngaji jan iki ya. Mangane kali kula enggak ada project santri jalanan anjang sono. Tur nang kono. Nggih, golek barokahe dungane para yai, dungane para santri. Alhamdulillah. Wis gak medhena golek ketop saniki Mas Ocep, Mas Heru Santoso. Nggih. Mas Heru ini adalah drummer saya dulu. Sekitar era 2011 sampai 2013 setelah beliau hengkang dari The Cross, beliau itu gabung dengan band saya diculik ya, jadi vokalisnya beliau dulu. Makanya alhamdulillah saya ini tergolong ustadz yang gak ngeyelan. Terus ngedon rimo band kakean riders ya, terus kakean riders zaman band-bandan
diundang, waduh, sonku kudu ngene rek, miku kudu ngene ya, panggungku kudu ngene. Makanya saya Masya Allah dengan Mas Tato kemarin iki wis cepak apa durung Mas Tato ini? Wis ono sone apa durung? Durung. Iki mek panggunge jenengan tok sing siap. Lho. Lah kok iso padahal son kari njupuk ya. Nah, sakjane lek kula saged kula teraken kula. Wong kula niku ustaz sing gak ngeyelan, nedon nrimo. Budal masuk kadang gosong mau ditakoni Mas Ojek. Lho ndi sone saya? Iki ono maneh ustaz dikon gosong niki ya. Anyar maneh. Nah, tapi itulah rahmat Gusti Allah. Tetap sambung. Saya dengan Mas Tato dipertemukan di awal 2000-an dalam ghirah yang sama. Ghirah duniawi yang sama. Si metenteng kepingin ben-benan, kepingin golek seneng. Satu band sama Mas Tato ini dulu saya di Plat N ya. Dari awal-awal kebangkitan Plat N untuk membuat album berkarya bersama dengan Mas Tato, Aka Jimbon, Aka Ambon. Nah, itu lakope wake ya. Mungkin lakop ini nanti yang menjadi nama kaunnya beliau dipanggil oleh Kanjeng Nabi di hari mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Tato kan oleh, Jimbon kan oleh, Bon Ambon oleh langsung ambil syafaat Kanjeng Nabi. Tarik sesek kocokku sing melok silaturahmi kalau melok halal tak celuki kabeh. Allah. Ya, saling gandolan sarungi masing-masing. Gandolan sarung kula mboten apa sampai melorot mboten apa pun ya. Pakai gandolan sarung kula. Jadi kita kembali untuk melontoki sadar. Dodone awake dhewe ini hanya lewat kolbu. Karena kendaraan kita mencari ruh Allah. Mencari ruh Muhammad. Mencari nur Muhammad itu adalah dengan lewat kolbu, lewat hati. Makanya lek wis umur 40 wis gak mulai muhasabah hati, belayan. Ya, keliru kabeh. Wis. Lek wis bakale moro ditarik wis waya mulai, waya munduk, ditarik tekok tengah-tengah gorokan. Wis kana ampun. Tobaté mboten diterima, mboten diterima saestu niki. Naudzubillah, tsumma naudzubillah ya. Makanya dalam kesempatan kali ini, kenapa saya berkali-kali bilang panjenengan sedaya ini adalah mukhtar, pilihan Gusti Allah. Hanya datang ke majelis yang mulia ini mendengarkan kalame menungso sing gak mbois iki ya. Cek apa? Cek sadar, cek eling. Karena sejatine kula ngelingaken panjenengan sedaya, kula ngelingaken kula piyambak. Sadar nanti. Mulai sadar dibuka dodo, saudara niki dibuka. Nyuwun keselamatan dodo. Cek dibuka bermuhasabah atine, salah-salah yang terdahulu, dosa-dosa maksiat yang pernah dilakukan terdahulu dengan taubat. Dengan taubat, ya napa tutorial taubat. Monggo. Saya punya majelis taklim dan zikr tawabin setiap ahad malam di rumah saya di panggon kampung Nyelempit di Jodipan Kulon. Monggo sareng-sareng mangke. Di follow di Vicky_Plat_N, kok di follow @fatkulub ya. Setiap ahad bermuhasabah bareng-bareng kita di sana, kita ngaji taklim seperti ini. Seperti ini kita bahas wis kok tak jam bahas kitab-kitab ngapunten ya. Aku ae sing maca kitab. Panjenengan oleh sarohe mawon mboten. Ya wis tuwek umur 40. Jadi itulah perlunya kita harus bersanad, harus punya guru. Lah saiki enggak kuwi kayak guru Google YouTube. Ya, loro Google YouTube. Marung les megap-megap tahu jawabnya YouTube. Tahu jawab YouTube Google. Mboten tahu jawab. Itulah perlunya sanad. Perlunya kita berguru langsung pada guru yang memang sanadnya tembus hingga Rasulullah. Ajarannya memang benar-benar tembus sampai Rasulullah. Jadi monggo sarang-sarang nanti kita bermuhasabah. Kalau mau cari guru selain saya, kalau memang sanadnya jelas, monggo. Inilah wayahe awake dhewe sadar, buka akal bune awake dhewe untuk ngitung, tahasub, muhasabah. Jadinya arek saiki bahasane muhasabah ya. Lek jare arek saiki wis ana basa keran hijrah ngono ya. Hijrah nanti. Hijrah nang Mekah Madinah.
Tapi kalau hijrah nanti bahasa hijrah iki wah kemeliban. Muhasabah. Ngitung sejatine awake dhewe wis cukup Bang sangune. Kira-kira di usia 40 ini. Lah wis cukup nggih wis. Ya wis gak usah tobat ya gak apa-apa. Nah, ini saya mengkorelasi redaksi dari hadis mutawatirnya Kanjeng Nabi tadi diriletkan dengan Al-Ahqaf ayat 15. Jadi sejatinya muslim yang sesungguhnya ini adalah yang kita tobat. Golek sejatine awake dhewe. Buka kolbune awake dhewe. Nah, ini terus terang saya bukakan saja. Saya benar-benar melatih kolbu saya ini adalah hikmah dari pandemi. Saya menemukan beberapa mursyid, saya menemukan beberapa guru untuk buka kolbu. Akhirnya setelah kendaraan kita untuk mencapai zate, mengenal zate Gusti Allah ini dibuka. Subhanallah, masya Allah. Nikmati buatan ketulungan. Ya. Akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Golei sejatine iman, Islam, iman sampai ihsan ini karena kendaraan kita adalah kolbu, atine awake dhewe. Lek atine sik rusuh kaya kaca, ya apa nure Muhammad iso mlebu. Ya. Makanya perlu dirijiki kaya kaca atine. Lek wis bau wedeng kakean dosa, kakean prasangka, kakean sing dibatin. Sejatine tadi rukun Islamnya adalah amalia, ya. Amalia iso ae mek. Syukur dok. Syukur apa? Syukur nglakoni. Selama niki kan kita syukur nglakoni dalam rukun Islam, ya. Syukur nglakoni wis penting aku nglakoni salat. Wis penting aku nglakoni syahadat. Wis seru syahadat wis seru mulai kita lahir wis syahadat wis diuruki mulai 3. Salat wis diuruki salat. Tapi kita mencari rasa sesungguhnya dari iman dan ihsan ini apa nikmate sholat. Ya perlu dipakani kalbu iki untuk mengenal zat Gusti Allah. Jarene man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing wis ngerti sejatine awake dhewe akan bisa mengenal Tuhannya. Nah terus ya apa mengenal Tuhane? Nek gak diklontoki kalbune. Makanya perlunya kita ngaji bareng untuk ngelontoki hati, bermuhasabah terus, ngitung sejatine kesalahan dan dosane awake dhewe. Karena sejatine manungsa iki terlalu banyak berhitung akan musibah kita. Terlalu banyak berhitung akan kesedihan kita. Tapi kita tidak pandai berhitung akan rahmat Gusti Allah. Makanya monggo sareng-sareng kita saling mengingatkan watawassabil haq di antara kita. Ayo kon tobat. Lu Daru, Mas Daru, wis tobat ta? Ngono nang kancane. Durung aku. Biyen tahu tapi sik durung iso ngrasakno. Ayo budal nang majelis Fathul Qulub. Ayo budal nang majelis Ustaz A, Ustaz B. Kalau sanadnya jelas monggo. Dicari rasane iki. Saya itu kula benar-benar merasakan nikmatnya buka kolbu setelah saya ditunjukkan di usia yang sebegini mudanya, ya. Pandemi ini saja ini membawa hikmah yang sangat besar, ya, bagi umat manusia. Segelem nyadari, segelem sadar buka dodoi, buka sodere. Lah sing gak sadar ya wis. Nah, makanya di kesempatan kali ini saya menemukan, saya berusaha bertahadus binikmah ini, ya. Di pandemi itu saya menemukan beberapa mursyid dan guru yang akhirnya ternyata ruh itu sambung. Seperti halnya dengan saya dengan Mas Tato, Mas Heru, dan istrinya Mas Tato ini adalah mantan anak saya. Mantan anak kos, tapi nggak ada mantan, ya. Mantan anak kos ada mantan, tapi sudah saya anggap anak, sudah saya anggap adik, hanya sambung terus. Makanya roh itu saling nyambung terus. Kalau kita itu memang satu frekuensi. Panjenengan sedaya ini bakal nyambung kali kula kali derek-derekan mriki. Kalau memang nanti satu frekuensi, lek wis sadar sesadar-sadarnya bakal dibuka pintu rahmat Gusti Allah untuk bermuhasabah, untuk taubat bareng-bareng. Lek gak dibuka, ya wis gak akan saling ketemu.
Karena ar-ruhu junudun mujannada. Roh ini adalah bagaikan tentara yang saling berbaris. Biyen bayawe dhewe tahu ngumpul iki. Tahu ngumpul. Sak frekuensi berarti. Berarti panjenengan sedaya kali mbah-mbah kula, mbah buyut kula, mbah buyute panjenengan sak frekuensi. Dipertemukan lagi kita dalam majelis yang mutawatir. Ini banyak ikat-ikat yang mutawatir. Dari kayak para sahabat tabi'in dulu itu pernah ngendikan nang Kanjeng Nabi, ya Allah Kanjeng Nabi kula niki nate ditemukaken dan dalam mimpi saya ditemukaken malih di kota Madinah dengan beliau. Loh, memang ini akhirnya asbabul wurudnya di sini turun. Ar-ruhu junudun mujannada. Kalau memang satu frekuensi akan dipertemukan, sing sak frekuensi gak akan ditemukan malih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ditemukaken terus dalam majelis-majelis yang mubarak. Okay? Amin. Untuk kita akan terus bersambung nanti hingga akhir di hari maksa. Ya. Karena subhanallah, di hari maksar nanti srengenge mek tengkil. Awake dhewe dipisah. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu kita itu akan berlari. Wes keplawayan dhewe-dhewe dari saudaranya. Wa sahibati tekok kanca-kancane. Keplayon kabeh. Tekok ibuke, bapake, tekok anake. Tapi panjenengan sedaya mangke dipertemukan kali sinten? Kali guru-guru panjenengan sing ngajari panjenengan syahadat, sing ngajari panjenengan toharo, sing ngajari panjenengan ngaji, sing ngajari panjenengan nemu roh zate Gusti Allah. Karena guru itu saling bersama. Itu yang akan kita gandoli saat ini. Makanya ada istilah dalam guru-guru kita di Nahdiyin ya, terutama panjenengan sedaya ini adalah alumni SMP Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang pasti ya. Jadi jelas dalam surah Al-Isra ini sudah dijelaskan. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari itu nanti kebangkitan itu kita akan dipanggil. Kita akan dipanggil oleh Allah itu satu persatu di belakang para pemimpin. Jadi pemimpin ini, siapa pemimpin ini? Ya guru-guru ini, guru ngaji, guru TK, guru SD, ya saling bersambung sana hingga Kanjeng Nabi. Tahta liwa'i Rasulullah. Ya, jadi inilah monggo saling bermuhasabah, mulai mbok pilih niki ndadosaken manfaat, monggo dieling-eling, dimuhasabah malih. Ditadzkir malih, apa sih ibadah? Apa sih tugasnya awake dhewe ngelontoki ihsan, ngelontoki kalbu iki mau. Kudu apa aku iki? Ya kudu duwe guru. Ya, yang mengarahkan kita bermuhasabah, kita buka atine untuk membuka basiratul qalbi kita, untuk mencapai nurul qalbi. Lewis diparingi nurul qalbi subhanallah. Wis gak akan tidak mungkin Nur Muhammad dan nurnya Allah itu akan saling terus bertemu dengan kalbu hingga fuad, hingga dzub, hingga sir kita. Makanya itu perlu belajar. Karena sejatinya hati kita diwolak-walik. Makanya jenenge kolbun, qallaba yuqallibu ya. Wis kadung dikei musibah wele ya, rutin nang majelis. Wis kadung dikei kenikmatan lali. Ya jabatan kayak itu lali. Sing 5 waktu lali kok menang majelis nek seminggu bisa. Nah, ini memang terjadi. Makanya tapi kalau sewenang kula ngeten iki berkumpul iso nguyu kabeh. Niki rahmate Gusti Allah. Ya. Rahmate Gusti Allah panjenengan iso njuli cekakaan, iso saling komen-komenan, iso saling upload-uploadan nggih. Tag-tagan di Instagram. Wow, istimewa. Itu rahmatnya Gusti Allah. Yang akhirnya terus sambung bersilaturahmi hingga ke majelis ini. Ya. Mugi dalam majelis yang mulia ini akan terus nyambungkan kita nanti ke majelis-majelis berikutnya untuk kita mengarahkan kita ke inni tubtu ilaika
wa inni minal muslimin. Ya, monggo sareng-sareng sing gak arep apa carane tobatan nasuha pados guru. Lek gak duwe guru, monggo pintu majelis taklim saya terbuka setiap hari Ahad. Setiap hari terbuka wis, kebuka panjenengan sedaya. Sak waya-waya sak wanci. Ya. Karena ono info mantanku barang nggih. Alhamdulillah. Nah ini dijelaskan di ayat berikutnya di Al-Ahqaf ayat 16. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amil. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan hasannya, amalan apike. Sing ihsan niku mau, sing berbuat apik nang wong tuwa, ya. Sing wis ndongakno awake dhewe, ndongakno wong tuane, ndongakno keluargae untuk aslih li fi dzurriyyati itu tadi. Ada wa natajawazu an sayyi'atihim. Dan akan kami tutup semuanya. Kesalahan-kesalahan mereka. Dan akan kami masukkan fi ashabil jannah. Subhanallah. Kok enak umur 40 kan sadar kan tobat langsung dicemplungno swarga. Kurangnya apa Gusti Allah? Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Dan inilah janji Allah yang sidq, yang memang hak, yang telah dijanjikan disediakan surganya bagi orang-orang yang telah melakukan ihsan ini tadi. Jadi mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih dan terus akan menjemput iman dan ihsan ini tadi untuk menjadikan Islam, menjadikan hamba-hamba muslim dan muslimah yang kafah ya, yang total dan sesungguh-sungguhnya. Jadi intinya adalah balik nang kolbu. Wis Gusti Allah gak ndelok perejengane panjenengan sedaya. Wis gak ndelok tatune kaya ngene iki ya, gak ndelok gandeng ya. Gak ndelok boise kaya aku, gak ndelok kali delok ya. Gak ndelok. Gak ndelok didelok ati, balik maneh nang ati. Sejatine awake dhewe iki mau budal, kaya aku iki mau budal. Bismillah, diniati, lillah. Budal nang majelis, ya. Nang halal bihalal, nang reon ini SMP Salawati. Wis diniati. Ya kadang ono ae gangguane, ya. Bismillah, diniati. Lillah. Bismillah ridho illah. Pados ridhone Gusti Allah. Ya. Tapi yo setan iki wis akeh di dalan ya. Ono sing arek sausiane anakku iki mau. Moro-moro ngedipi ae kuwi nek guyu. Arek iki lha apa gendeng ta? Kesababan opo arek iki? Ya astagfirullah ya. Wis sempat wis arek iki apa ya sempat kepedean barang ya wong umur sakmene diketipi saumurane anake. Ya ayu-ayu saja. Nah, itulah kembali nang hati. Tapi bagaimana cara kita noto hatinya itu? Istighfar. Ya, sholawat. Cek bisa kita itu sama-sama mencapai tingkat ihsan tadi. Kalau sudah tingkat ihsan berarti kita sudah mencapai tingkat takwa Allah. Ya, la wis takwa Allah wis subhanallah. Apapun ya wis iku mau. Ya awake dhewe iki ndelok nang Gusti Allah kok di CCTV terus wis. Ya, kate njupuk hake dulure, kate njupuk hake kancane wis. Iki sing amali ya. Apa meneh sing dibatin. Wong dibatin kabeh mangke wonten hisabe. Wong sejatine mangke ten yaumul maksar niki sing ditakoni awake dhewe ruhe awake dhewe. Amale dhewe nek kari nampa tok. Api apa elek tangan tangan, elek tangan kiwa. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala shawab. Bener no iki. Yang ditakoni ambek Gusti Allah sing dijejer-jejer iku rohe awake dhewe. Makanya sing didandani berarti kolbu ini. Wis prasangka opo wae maring elek. Sing terbersit di atine awake dhewe. Ya wis ana di pikiran. Iku asline ndek kolbu. Makanya perlune muhasabah kolbu, tobat terus niku
fungsinya untuk kita melatih kalbu kita untuk terus berzikrullah, eling kersane Gusti Allah. Lek wis eling zakaro pasti itu zikir, pasti nyebut. Ya. Lek wis nyebut suwe-suwe mandes di ati. Lah, balik maneh nang ati. Zikir terus. Les mlebu lek kalbu, goleki rasane, numpak ini rasane, ana ning jero ne ati, ning jero rasa iku subhanallah. Ketemu Gusti Allah itu ketemu. Ya apa rasane? Nikmati ibadah, nikmati sholat, nikmati ya kelon ambek bojone, nikmati mangan, nikmati ngombe niku rasa. Ya. Lek karo nikmati mengartikulasi mangan ngombe aktivitas kelon ambek bojone ibadah sik gorong iso ngrasakno sampe tekan kono wis padha karo kewan. Apa bedane ade karo kewan? Ya. Mangan ngombe turu merem dengan apa? Kelon ya. Padha karo kewan. Makane mulai sakniki digoleki rasane iku mau. Digoleki kalbune. Dimuhasabah kalbune. Lek karo carane golek guru sing bener. Ya, monggo sareng-sareng mugi wis mulai kedawan iki pengajian akbar malian ya. Betul mau ya sana. Padahal cepat panggung ngene gedene. Matur nuwun mugi-mugi sedaya ingkang diniati sareng-sareng niki tabarukan sareng-sareng niki damel manfaat. Dadosaken manfaat, damelaken barokah. Ya. Barokah iku apa? Terus kebaikan ini akan terus kita ingat dan akan kita bawa sampai nanti kita pulang ke rumah, sampai nanti kita menutup mata. Wis aja menutup mata dhisik ya. Sampai pulang ke rumah, sampai ndelok anak putune awake dhewe. Insyaallah nanti sambung terus nggih. Monggo sareng-sareng kita sebelum kita tutup dengan doa, kita monggo di wasiat ini tadi, Gusti Allah tadi wasiatnya dari Al-Ahqaf ayat 15, wasiate Ahlul Bait untuk sama-sama kita mengirim doa. Ya, mengirim doa bertawasul bersama kepada junjungan Nabi kita Muhammad, kepada para nabi, kepada para siddiqin, syuhada, pada aulia, wassalihin, hingga pada leluhur kita, karena itu adalah sambung terus. Ya. Karena guru-guru panjenengan sedaya sing bakal kita saling gondelanane di padang mahsyar. Karena hadiah yang terbaik untuk orang mati itu adalah doa. Innamal hadiyatu minal ahya ilal amwat al-istighfaru lahu. Sejatinya hadiah terbaik untuk orang-orang yang telah mendahului kita dari orang hidup itu adalah memintakan ampunan. Nggih. Monggo sareng-sareng kita maca Yasin apa langsung tahlil? Langsung tahlil kemawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi masyayikhina asatidina wa asatidatina min ahlil kubur lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memandang tapi tak melihat apa mereka benar-benar buta. Oh yeah. Memandang tapi tak melihat